Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang two-way ANOVA. Saya Faridatul Salamah dengan NIM 208220033 bertugas menjelaskan tentang pengertian two-way ANOVA. ANOVA dua arah atau two-way ANOVA secara prinsip adalah sama dengan ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Yang membedakan adalah jumlah faktor yang dilibatkan, di mana pada ANOVA satu arah hanya satu faktor, sedangkan pada ANOVA dua arah terdiri dari dua faktor. Prosedur ANOVA dua arah adalah menghitung data amatan pada sampel yang dikelompokkan atas dua komponen, yaitu variabilitas dalam kelompok atau within group dan variabilitas antar kelompok atau between group. Saya Fatin Nailatun Salsabila dengan NIM 208220035. Di sini saya akan mempresentasikan kapan digunakannya two-way ANOVA. Two-way ANOVA digunakan untuk menentukan apakah perbedaan atau variasi nilai suatu variabel dependen disebabkan oleh perbedaan atau variasi nilai pada dua variabel independen. Dan ketika ingin menganalisis bagaimana dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen dan juga apakah ada interaksi antara faktor-faktor tersebut. Lebih jelasnya, two-way ANOVA dua arah digunakan dalam situasi pada saat membandingkan rata-rata beberapa kelompok, menganalisis efek utama dan interaksi, meneliti hubungan antar variabel, dan menghitung pengaruh dua atau lebih faktor terhadap hasil yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tria Wulandari, NIM 208220034. Di sini saya akan menjelaskan rumus dan langkah-langkah two-way ANOVA. Langkah yang pertama, membuat tabel perhitungan. Di sini ada dua jalur, yaitu baris dan kolom. Selanjutnya menghitung N besar. N besar dapat dari jumlah baris pertama ditambah baris kedua dan baris ketiga, itu hasil dari N besar. Selanjutnya hitung SST, sum of square total. SST sama dengan sigma X kuadrat total dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N. Selanjutnya langkah 3, hitung SSB atau sum of square baris, yaitu SSB sama dengan X1 plus X2 plus X3 dikuadratkan dibagi jumlah kolom min sigma X total lalu dikuadratkan per N. Langkah 4, hitung SSK atau sum of square kolom. SSK sama dengan sigma X1 dikuadratkan dibagi jumlah kolom 1 ditambah sigma X2 dikuadratkan dibagi jumlah kolom kedua ditambah sigma X3 dikuadratkan dibagi kolom 3 min atau dikurangi sigma X total lalu dikuadratkan dibagi N. Langkah kelima, hitung SSE atau sum of square error. SSE sama dengan hasil dari SST dikurangi hasil SSB dikurangi hasil SSK. Langkah keenam, hitung MSB atau mean square baris. MSB sama dengan hasil dari SSB dibagi DF atau jumlah baris min 1. Langkah ketujuh, hitung MSK, mean square column. MSK sama dengan hasil dari SSK dibagi DF atau jumlah kolom min 1. Langkah ke-8, hitung MSE atau mean square error. MSE sama dengan hasil dari SSE dibagi DF atau jumlah kolom min 1 dikalikan jumlah baris min 1. Langkah ke-9, buat tabel ANOVA. Hasil dari perhitungan SSB, SSK, SSE, SST, MSB, MSK, MSE dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Langkah yang terakhir, lakukan uji hipotesis. Hipotesis H0 sama dengan tolak H0, maka semua mean populasi sama, yang berarti
bahwa tidak ada efek faktor perlakuan baris atau kolom. H1 sama dengan terima H0, maka semua min populasi sama, yang berarti bahwa ada efek faktor perlakuan baris atau kolom. Selanjutnya statistik uji. F hitung dari baris sama dengan MSB dibagi MSE. F hitung dari kolom sama dengan MSK dibagi MSE. Selanjutnya F tabel. Untuk F tabel dilihat dari tabel distribusi F. Selanjutnya keputusan. Tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Saya Fadila Aliasari, NIM 208220032. Di sini saya sebagai bagian dari praktek SPSS. Langsung saja dibuka aplikasi SPSS-nya. Kalau sudah, di kolom pertama yang name diisi prestasi, yang kedua diisi jalur, yang ketiga diisi jarak. Untuk tipenya numerik semua, width-nya diganti 8, desimalnya 0 semua, labelnya yang pertama diisi prestasi, yang kedua jalur masuk, yang ketiga jarak tempat tinggal. Terus yang values-nya diisi non semua, yang missing-nya diisi non semua, kolomnya diisi 8, yang elik-nya diisi rig, yang minsure-nya yang pertama scale, yang kedua dan ketiga nominal. Kalau sudah, yang label value yang non kedua, yang value kolom pertama diklik 1, labelnya diklik tes. Kalau sudah, add, lanjut, value yang diisi kedua, labelnya diisi prestasi, add, terus value-nya yang ketiga diisi mandiri. Kalau sudah, add atau tambahkan, lalu klik OK. Lanjut yang non label values ketiga, value-nya diisi 1, labelnya diisi sangat jauh, lalu tambahkan. Dan yang ke value kedua, labelnya diisi jauh, lalu tambahkan. Yang ke value ketiga diisi dekat, lalu tambahkan. Dan label keempat, value-nya diisi 4, labelnya diisi sangat dekat, lalu OK. Lanjut, klik data view, kemudian ketikkan masing-masing data untuk variabel data, jalur masuk universitas, dan jarak tempat tinggal. Yang pertama, yang prestasi itu 90, 40, 60, 80, 60, 70, 100, 70, 80, 70, 80, dan terakhir 50. Yang jalur diketik 123, 123, dan seterusnya. Yang jarak diisi 111, 222, 333, 444. Kalau sudah, klik menu Analyze, kemudian pilih General Linear Model dan pilih Univariate. Kalau sudah, untuk prestasi itu dimasukkan di dependent, yang jalur masuk dimasukkan di vector, dan ketiga jarak tempat tinggal dimasukkan ke random. Kalau sudah, diklik OK untuk mendapatkan outputnya. Setelah outputnya keluar, lalu copy tabel yang test of between subject, lalu masukkan ke Microsoft Word dan
Di bawahnya ketik hipotesis. 1. Faktor jalur masuk H0.2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar mahasiswa berdasarkan jalur masuk universitas. H1-nya titik 2 terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar mahasiswa berdasarkan jalur masuk universitas. Terus klik di bawahnya lagi faktor jarak tempat tinggal H0-nya titik 2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar mahasiswa berdasarkan jarak tempat tinggal. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar mahasiswa berdasarkan jarak tempat tinggal. Lanjut ketik yang ketiga, faktor jalur masuk dan jarak tempat tinggal. H0-nya titik 2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar mahasiswa berdasarkan jalur masuk dan jarak tempat tinggal. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar mahasiswa berdasarkan jalur masuk dan jarak tempat tinggal. Jadi, keputusannya adalah karena sik lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar mahasiswa berdasarkan jalur masuk universitas dan jarak tempat tinggal.